Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Fahmi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sezu Purwokerto, NIM 25410408115. Kali ini saya akan mengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Purwokerto kelas 9, materi akikah dan kurban. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Oke, yang tidak berangkat siapa hari ini? Pak Guru absen dulu. Oke, alhamdulillah berangkat semuanya ya. Oke, berarti full satu kelas hari ini. Baik, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ya, kemarin materi kita adalah tentang etika bergaul ya, etika bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, dengan lawan jenis dan dengan teman sebaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi akikah dan kurban. Sebelum Pak Guru mulai, ya, Pak Guru mengingatkan kalian tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja? Yang pertama, bangun pagi. Sudah bangun pagi apa belum? Sudah. Ya, Renjiro bangun jam berapa? Jam 4. Luar biasa. Oke, Kirana bangun jam berapa? Setengah 5 kurang. Berarti sholat subuh semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, jangan lupa sarapan. Kalau pergi ke sekolah sarapan dulu biar tubuh sehat, kuat dan tetap semangat. Baik, yang selanjutnya jangan lupa beribadah, kemudian belajar, berolahraga. Ya, setiap hari harus olahraga, senam ya. Kalau di sekolah ada senam, di rumah mungkin jogging atau yang lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah bermasyarakat atau bersosial, kemudian tidur cepat. Nah, yang akan kita bahas adalah bersosial. Tema kita hari ini ada kaitannya dengan kegiatan sosial. Sudah tahu apa belum? Belum ya? Oke, baik. Materi kita adalah ibadah akikah dan kurban. Nah, apa kaitannya dengan kegiatan sosial? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, kaitannya ibadah kurban dan sosial. Nah, ibadah kurban itu kita dianjurkan untuk berbagi. Nah, berbagi itu kegiatan sosial apa bukan? Kegiatan sosial. Oke, baik. Silakan buka buku paketnya halaman 88. Ya, atau kalian pernah ngikutin panitia kurban apa enggak? Belum. Oke, akikah? Belum ya. Baik, kita akan belajar itu. Sebelumnya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian akikah dan kurban
dengan benar. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara akikah dan kurban. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mencari persamaan antara akikah dan kurban. Dan yang terakhir, kalian dapat mengambil hikmah dari akikah dan kurban. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan siapkan satu pulpen, ya, taruh di tengah meja. Oke. Ya, satu pulpen taruh di tengah meja. Ya, nama permainannya adalah sikat sikut. Ya, sikat sikut. Kalau Pak Guru bilang ya sikut, kamu pegang sikut. Kalau Pak Guru bilang sakit, kamu pegang perut. Kalau Pak Guru bilang siku, kamu seperti ini tangannya. Nah, kalau sikat, kamu langsung mengambil pulpen yang ada di tengah. Oke, jelas ya? Oke, baik, semuanya silakan berdiri. Nah, kita ice breaking. Oke, yang pertama adalah siku. Sakit, sikut, siku, ya. Sakit, sikut, sikap. Ya, ya, oke. Siapa yang berhasil angkat tangan? Ya, oke. Taruh lagi, satu lagi. Ya, konsentrasi. Ya, sakit, sikut, sikut, sakit, siku, siku, ya, sikut, siku, sikap. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, silakan duduk lagi. Ya. Baik, anak-anak, sebelum memasuki materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, perhatikan gambar apa yang ada di layar. Ah, sapi sedang diapakan ini? Oh, disembelih. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang gambar ini? Saya mau tanya Pak, Oke, anak mau tanya apa, Nam? lebih penting mana antara akikah dan kurban? Lebih penting mana akikah dan kurban? Oke, bagus. Siapa lagi yang mau bertanya? Gadisa. Apa hukumnya akikah dan kurban? Bagus sekali. Baik. Dua pertanyaan teman kita yang sangat bagus. Penting mana akikah dan kurban, serta apa hukumnya kurban? Oke. Sebelum Pak Guru menjawab pertanyaannya, nah, kalian simak video berikut. Kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merupakan bentuk kesungguhan kita dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengembangkan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban, hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 30. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diciptakan Allah kepada mereka. Maka Tuhan menjawab Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-aqab atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan adalah kurban, kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban, ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. 2, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang terakhir. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video ya tentang sekilas pengertian akikah dan kurban. Ya, jadi di video kita belajar tentang apa? Yang pertama pengertian akikah dan kurban, yang kedua hewan yang untuk akikah dan kurban. Nah, kemudian dalil atau dasar hukum akikah dan kurban. Oke, jadi tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman kita, Anam, penting mana akikah dan kurban? Jawabannya adalah sama-sama penting. Kemudian pertanyaan teman kita yang kedua, gadis apa hukumnya? Hukumnya apa akikah dan kurban? Sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, namun tidak hanya itu saja, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara penyembelihan hewan kurban, bagaimana mendistribusikan daging kurban dan sebagainya. Maka dari itu Pak Guru sudah siapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan nanti secara kelompok mengerjakan, berdiskusi ya, kemudian nanti dipresentasikan. Jelas ya anak-anak? Nah, dijawab ya. Nanti ini pengertian, terus tujuan, ini udah ya. Nah, di buku kan sudah ada. Nah, terus waktu pelaksanaan hewan kurban apa saja yang boleh dikurbankan atau diakikah, kemudian hikmahnya apa saja. Oke? Nah. Oke, gimana, sudah paham tugasnya? Ya, oke. Yang pertama dari pengertian akikah dan kurban, ya, pengertiannya apa saja. Tujuan akikah apa, kurban itu apa, kemudian hukumnya apa, akikah apa, kurban apa, sampai cara pembagian dagingnya, kemudian hikmahnya. Ya, silakan didiskusikan, di buku sudah ada, tinggal dibaca. Oke? Nah, yo. Ya, sini sudah paham belum tugasnya? Sudah ya? Ya, bagus. Kerjakan. Nah, sudah paham kan? Nah, sip. Kerjakan ya, di buku sudah ada, tinggal dibaca, diskusikan. Nah, sudah paham tugasnya? Ya, bagus. Tinggal dibaca, didiskusikan, kemudian disalin di lembar LKPD ya. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tentang akikah dan kurban. Yang pertama, pengertian akikah, penyembelihan hewan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Pengertian kurban, penyembelihan hewan pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, pelaksanaan waktu. Pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah lahiran anak. Boleh di hari ke-14 atau ke-21 jika belum mampu. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Hewan yang disembelih akikah yaitu kambing atau domba. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Hewan yang disembelih pada kurban yaitu kambing, domba, sapi atau unta. Tujuan dari akikah sebagai rasa syukur atas kelahiran anak dan memohon keselamatan bagi anak. Tujuan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hukum dari akikah yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau hukum dari kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu, bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi yang sangat mampu. Tepuk tangan untuk kelompok.
selanjutnya kelompok 4. Nah, sini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Pengertian akikah adalah penyembelihan hewan sebagian ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Sedangkan kurban penyembelihan hewan pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Waktu pelaksanaan. Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, boleh di hari ke-14 atau ke-21 jika belum mampu. Sedangkan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Hewan yang disembelih: akikah kambing atau domba, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Sedangkan kurban hewan kambing, domba, sapi atau unta. Tujuan dari akikah sebagai rasa syukur atas kelahiran anak dan memohon keselamatan bagi anak. Tujuan dari kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum akikah: sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Hukum kurban: sunnah muakkad bagi yang mampu, bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi yang sangat mampu. Pembagian daging ke akikah biasanya dimasak terlebih dahulu dan dibagikan dalam keadaan matang. Daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Baik, teman-teman, ya kelompok 4 sudah presentasi. Ada yang mau bertanya? Siapa saja yang berhak menerima akikah dan kurban? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Siapa pihak yang berhak menerima akikah dan kurban? Pihak yang berhak menerima akikah, keluarga, kerabat, dan tetangga. Sedangkan pihak yang berhak menerima kurban, fakir miskin, kerabat, dan masyarakat umum. Oke, silakan duduk kembali kelompok 4. Ya, sudah jelas ya jawabannya tadi, siapa yang menerima akikah dan kurban. Ya, kalau anak-anak, setelah kalian tadi diskusi dengan kelompoknya kemudian presentasi, ya Pak Guru akan mengklarifikasi jawaban-jawaban kalian. Sudah ada yang benar, kemudian masih ada yang perlu diperbaiki ya. Kalian lihat di layar, yang pertama pengertian dari kurban. Ya, kurban menurut syariat itu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Nah, binatang ternak apa saja? Ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian kurban. Sementara akikah, ya, artinya memutus. Akikah itu artinya memutus, ya. Kemudian dengan cara menyembelih seekor domba atau kambing. Tujuannya adalah rasa syukur atau ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi perbedaannya apa tadi? Kalau kurban itu tujuannya mendekatkan diri, kalau akikah ungkapan rasa syukur. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama menyembelih hewan ternak. Itu yang pertama. Lanjut, yang kedua. Nah, yang kedua tadi ada syarat-syarat hewan kurban ya. Yang pertama, kurban itu ya, kalau sapi minimal 2 tahun. Nah, kalau kambing 1 tahun. Akikah itu domba. Nah, lebih disenangi domba yang berwarna putih ya. Kemudian jumlah hewannya. Kalau akikah untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. Kalau laki-laki 2 ekor kambing atau domba. Kemudian kurban. Nah, ini kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian 1 ekor kerbau sama. Kemudian kambing hanya untuk satu orang. Jadi syarat-syarat hewan kurban yang pertama tadi usianya, kemudian sehat, ya, tidak cacat, ya, kemudian tidak menyebabkan penyakit atau membawa penyakit. Lanjut, kemudian ada waktu pelaksanaan, ya.
Tadi sudah betul semua menjawab waktu pelaksanaannya. Kalau akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran anak. Kalau tidak ke-7, kelipatannya hari ke-14 dan seterusnya ya, sampai nanti orang tuanya mampu mengakikah. Tapi kalau kurban itu hanya dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Utamanya tanggal 10. Ya, itu tentang waktu. Nah, ini tadi yang ditanyakan orang yang berhak menerima. Ya, orang yang berhak menerima. Ya, kalau kurban itu utamanya fakir miskin terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah baru tetangga atau kerabat sekitar. Nah, kalau sudah semua baru saudara yang jauh. Tapi kalau akikah yang menerima itu tetangga terdekat kita dulu, ya. Baik kaya miskin semuanya sama kalau akikah, ya. Nah, kalau kerabat terdekat sudah, tetangga dekat sudah, baru yang jauh. Nah, jadi perbedaannya kalau kurban itu dahulukan fakir miskin penerimanya. Oke, baik, dari penjelasan materi tersebut bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, antara persamaan dan perbedaan kurban. Oke, baik, sekarang Pak Guru tinggal merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, ya, pembelajaran sudah selesai. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Ya, silakan. Dewi. Hari ini saya belajar tentang akikah dan kurban serta persamaan dan perbedaannya. Pembelajarannya menyenangkan dengan metode diskusi sehingga saya bisa bertukar pikiran. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian, perbedaan, persamaan, Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Pak Guru sudah siapkan asesmen. Nah, di sini ada mencocokkan ya, ada kartu. Ya, kartunya online ya. Itu ada umur lembu, tidak boleh. Nah, nanti kalian tempelkan pada kolom akikah, kurban, atau penyembelihan hewan. Nah, nanti dijawab secara kelompok. Baik, kelompok yang pertama, ini ada kartu umur lembu atau sapi 2 tahun. Ini masuknya kemana? Oke, kurban. Lanjut, kelompok 2, daging dibagi dalam keadaan mentah. Ini masuk ya, kurban. Oke, terus anak laki-laki 2 ekor, kelompok 3. Ini masuknya mana? Akikah. Oke, kelompok 4, memutuskan 2 urat leher. Masuknya mana? Oke. Kelompok 5, anak perempuan 1 ekor. Masuknya akikah. Cek kirim jawabannya ya. Ya, lihat di skor. Oke, betul ya. Oke ya, betul semua, tepuk tangan. Baik anak-anak, pembelajaran akhirnya sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.